warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Yang nggak masuk tadi ada berapa? 4, 5 ya? 6 orang tadi nggak masuk. Ya mudah-mudahan super sehat yang sakit. Amin. Yang kemarin sudah dijelasin sama Pak Rahman. Kita persepsi dulu materi yang kemarin. Jadi nggak usah dicatat, kalau Bapak bilang catat, kalau enggak enggak. Iya. Ya. Selimut. Iya. Oke, coba perhatikan. Dengarin dulu. Menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak manusia. Ada yang tahu, ada yang masih ingat akhlak mazmumah itu apa? Oke, akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang Buruk. akhlak manusia adalah akhlak yang namanya akhlak yang buruk maka harus Menghindari. akhlak yang baik harus Biasakan. biasakan. Nah, pada materi bab 8 yang pertama yang harus dihindari yaitu sifat apa? Sifat yang namanya godok. Godok itu apa? Ada yang tahu godok itu apa? Ada yang sini suka marah-marah? Makanya ibu. Jadi sifat mudah marah itu harus dihindari. Contoh, ada yang sini suka main game? Ada yang suka main ML? Biasanya orang yang suka main ML kalau bulunya nuk beban itu pasti keluar lagi manusia. Nah itu namanya mudah marah. Nah yang caranya yang itu yang harus dibiasakan yaitu sifat yang namanya kontrol diri. Gimana? Nah, benar itu. Kalau sinyalnya jelek rata-rata pasti keluar kalau nggak kata-kata mutiara, dia marah. Nah, gimana? Harus dikontrol. Marahnya dikontrol. Ya gimana cara tergantung masalahnya. Lalu yang ketiga, yang harus dibiasakan yaitu sifat bela diri lah, membela diri, membela yang benar. Kalau ada temennya yang berantem, salah satu kalian harus membela yang benar. Paham sampai sini? Itu materi kemarin, kita persepsi sebentar. Sekarang masuk ke ada yang netek, nggak usah. Udah dicatat. Ya materi pada hari ini bab 9.
Yang ditulis judulnya dulu, tulis judulnya. Bab 9 Al-Kulliyah Al-Khamsah. Salah, ini. Apa sih kamu? Ini. Ya, anak ya, lanjut. Sebelum ke materi, ada cerita sedikit nih di buku tentang Al-Kulliyah Al-Khamsah. Tahu Umar bin Khattab? Tahu. Siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada berapa? 4. Oke, yang pertama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Yang kedua? Umar. Umar. Yang ketiga? Usman. Utsman. Yang keempat? Ali. Ali. Anwar. Ya, yang Umar. Cari-cari. Suatu ketika Umar bin Khattab dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya itu hendak pergi ke sebuah kota yang namanya kota Syam. Untuk apa? Ada perintah dari Allah, maka si Umar ini dan teman-temannya pergi ke negeri Syam. Tapi ada salah satu sahabatnya yang rumahnya di negeri Syam ini itu ngomong ke Umar, Umar, kamu jangan ke sini. Di sini ada wabah penyakit yang kalau Umar dan kawan-kawannya ke sana, itu pasti penyakitnya nyebar, penyakitnya menular. Nah, dari situ Umar dan teman-temannya bingung mau lanjut ke negeri Syam atau kembali lagi ke negeri sendiri. Karena itu posisi Umar dari tengah perjalanan, tapi dikabari sama temannya yang ada di Syam, bahwasanya di Syam ada wabah penyakit. Nah, jadi Umar bingung nih, tanya pada sahabatnya, salah satu sahabatnya dan bilang, mending kita ke Syam aja. Kalau urusan kena wabah itu berarti udah takdir kita. Ada sahabat yang berpikir seperti itu. Tapi ada lagi sahabat yang berpikir seperti ini. Mending kita kembali lagi, kita kesananya besok kalau wabahnya sudah hilang. Nah, menurut kalian mending pilih yang mana? Pilih ke Syam atau kembali lagi? Tapi kan ke Syam melaksanakan perintah Allah. Siapa? Mana kita nanti matinya mati syahid. Gimana? Matinya mati syahid? Kalau kena wabahnya kan? Nah, jadi sebenarnya benar. Cuma Umar bantah. Umar lebih pilih kembali ke negeri sendiri. Kenapa? Nih, di penjelasannya, salah seorang sahabat berkata jika Umar membatalkan perjalanan maka ia termasuk lari dari takdir Allah. Itu kalau batalin perjalanan. Tapi Umar bantah. Ia mengatakan ia dan pasukannya lari dari takdir Allah yang buruk. Jadi kalau dia pergi ke negeri Syam, Umar malah mendekati takdir yang buruk, sedangkan di belakangnya itu malah ada takdir yang lebih baik. Jadi lebih pilih ke negeri Syamnya besok kalau sudah wabahnya hilang. Nah, dari cerita tersebut, tujuan Umar pergi ke negerinya sendiri adalah satu, menjaga keselamatan manusia. Nah, tujuannya nomor satu, menjaga keselamatan manusia. Di dalam Islam tuh nggak hanya ngatur sholat terus, puasa terus, enggak. Nih, mengatur keselamatan manusia. Apa aja yang dijaga? Harus dijaga dalam keselamatan manusia. Yang pertama, jelas tubuh harus dijaga. Yang kedua apa? Yang kedua, jiwa. Yang ketiga ada yang namanya akal. Lalu yang keempat keturunan. Yang kelima adalah harta. Nah, jadi kelima ini, yang pertama tubuh, jiwa, akal, keturunan, harta. Nah, 5 inilah yang dimaksud dengan al-kulliyatu al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip. Al-khamsah artinya 5 prinsip yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Catat, al-kulliyatu al-khamsah. Tadi sudah ya bab 9.
Lalu bawahnya al-kuliyatul awsat. Al-kulliyatu al-khamsah terdiri dari dua kata. Terdiri dari Dua kata. Ayo tulis semua. Tulis semua. Tulis. Al-kuliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata. Ayo tulis. Mana bukunya? dua kata. Dua kata apa, Kak? Nah, mungkin yang belum buka buku. Apa? Al-kuliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata, Apa aja? yaitu Apa? yaitu al-kulliyatu yang artinya prinsip dasar. Prinsip dasar. Ya, prinsip dasar. Jasa. Dasar. D-A-D-A-S-A-R. Dasar. Dasar. Prinsip dasar. Dan al-khamsah yang artinya 5. Keselamatan. Kak, ketinggalan. Oke. Yang artinya 5. Al-kuliyatul. Tahulah dari apa? Al-kuliyatul al-khamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kulliyatu yang artinya prinsip dasar dan al-khamsah yang artinya